Oke, baik. Adik-adik semuanya, kita akan lanjutkan ke bagian yang kelima, pasangan lima pasang ke gimana menjelaskannya ya kan? Pasangan yang kelima, gitulah namanya. Oke, ada present dan past perfect continuous tense. Kalau tadi ada present perfect, ada past perfect, sekarang ada present perfect continuous, ada past perfect continuous tense. Oke, ini merupakan bentuk yang sedang berlangsung. Tapi ada satu yang bentuknya sudah dimulai di masa lampau, tapi masih berlanjut terus sampai nanti. Tetapi kalau past perfect continuous tense itu dimulai di masa lampau dan masih sedang berlanjut juga, tapi tetap dalam posisi di masa lampau. Oke? Nah, baik. Sekarang bagaimana polanya? Kalau nanti dia bentuk yang active voice-nya, maka kita akan buat begini. Subjek diikuti dengan penggunaan have lagi ataupun has, karena ini bentuknya perfect, dia akan menggunakan have dan has kalau dia present, sementara kalau dia past berarti ada have-nya. Karena dia sudah continuous tense, maka akan ada bentuk ing-nya. Oke? Akan ada bentuk ing-nya, tetapi kita harus menggunakan been dulu. Ya, setelah been baru nanti diteruskan dengan verb ing-nya diikuti dengan objek. Gitu ya. Oke, misalnya he has been sleeping, kan gitu kan? Atau we had been discussing. Itu bentuk yang present dan past perfect continuous-nya. Bentuknya apa? Aktif masih. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin ubah dia menjadi passive voice-nya? Oke. Kalau mau kita ubah dia menjadi passive voice, berarti nanti objeknya itu kita pindah ke depan, tetaplah nanti kita tulis jadi subjek, kemudian have has-nya juga tetap kita gunakan, oke? Ataupun kalau dia past berarti pakai had, lalu nanti kita akan gunakan juga tetap been-nya, hanya saja nggak langsung kita tambahkan dengan verb 3 dia, karena kalau langsung kita tambah dengan verb 3, apa bedanya dengan present dan past perfect yang tadi? Kan gitu ya? Berarti kita harus tambah lagi dengan bentuk ing-nya. Itulah being. Gitu. Oke? Lanjut. Verb ing yang ada di sini, kita akan buat menjadi verb 3. Dan diteruskan dengan by object. Oke? Ya? Nah, berarti kalau misalnya ada kita temukan kalimat seperti ini, bentuknya ada we have been. We have been, saya buat misalnya di sini, discussing. We have been discussing this topic. Oke, saya lanjutkan lagi dengan since an hour ago. Oke, lihat. Kami telah mendiskusikan topik ini sejak sejam yang lalu. Berarti sampai sekarang masih akan terus berlanjut kami membicarakan. Kan gitu ya? Makanya present perfect continuous tense itu definisinya. Maka, kalau kita akan buat ini menjadi passive voice, kalau kita mau ubah ini menjadi passive voice, berarti subjeknya akan jadi objek, objeknya akan jadi subjek. Subjeknya nanti di pasif berarti inilah nanti kita buat. Oke? Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. This topic, kan gitu ya. Kemudian kita buatkan karena ini pakai we, makanya dia pakai have. Ya kan? Tapi karena this topic itu sama dengan it, berarti jadi has kita buat. Oke? This topic has been. Been-nya tetap, lalu teruskan dengan being-nya, dan setelah being-nya, discussing-nya tadi menjadi bentuk ketiga lah kita buat, yaitu discuss. Gitu ya. Kemudian, this topic has been being discussed by us since an hour ago. Oke. Nah, kalau ada nanti mengatakan atau bertanya atau mau bertanya seperti kejadiannya yang tadi, Bang, nggak bisa kita buat rupanya this family dulu baru by me-nya. Udah? Atau by him-nya.
Atau kita buatkan misalnya buy-nya dulu baru his family-nya, atau his family-nya dulu baru buy-nya. Oke, kalau itu masih bisa. Kalau ini nggak bisa, kenapa? Karena adverb of time dia itu. Ini adverb of time, maka posisinya cuma 2. Kalau nggak di awal, di akhir. Hanya saja kalau misalnya kita bilang begini, aku mau buat kalimat ini yang tadinya we have been discussing this topic since an hour ago, mau berubah menjadi begini pasifnya, Pak. Since an hour ago, this topic has been being discussed by us. Bisa nggak, Bang? Bisa. Udah, nggak masalah. Asalkan jangan begini. This topic has been being discussed since an hour ago by us. Itu baru salah. Oke? Karena posisi adverb of time akan berada in the beginning of a sentence and at the end of a sentence. Hanya itu posisi adverb of time. Oke? Nggak bisa disisipkan di mana-mana itu. Misalnya, I last night went to a place, misalnya. Nggak bisa. Oke? Harus gimana? I went to a place last night. Atau last night I went to a place. Gitu. Oke? Bisa ya? Jadi seperti ini. Kalau tadinya dia berbentuk past, maka kita buat we have been discussing this topic since an hour ago. Tapi terjadinya di masa lampau. Nah, gitu. Oke? Nah, berarti pasifnya jadi apa? This topic had been being discussed by us since an hour ago. Begitu dia. Oke? Nah, itulah untuk pasangan yang kelima. Oke, berarti sudah 10. Tinggal 4 lagi saja ini. Ya kan? 6 lagi saja. Oke? Nah, sekarang lihat. Yang keenam, pasangan yang keenam. Pasangan yang keenam itu nanti adalah present future perfect. Oke? Present ataupun past future perfect. Oke? Lihat, nanti ada present atau past future perfect. Sudah? Nah, bagaimana ini bentuknya? Kalau ini nanti bentuknya itu adalah dalam posisi aktif, dia akan seperti ini nanti. Oke? Lihat, subjek diikuti dengan modals sama seperti present dan past future yang tadi, hanya saja ini akan ditulis dalam bentuk perfect. Berarti modalsnya bisa dalam bentuk pertama, bisa dalam bentuk yang kedua. Karena present future dan past future. Oke? Lalu, dalam bentuk perfect dia, maka harus menggunakan kata have. Sudah? Karena setiap yang namanya perfect itu nanti akan ada kata kerja bentuk yang ketiga mengikutinya. Oke? Jadi ada modals, have diikuti dengan verb 3. Misalnya, I will have gone. Misalnya begitu, ya kan? Atau he should have done. Misalnya seperti itu. Oke? Jadi nanti itulah bentuk present ataupun past future perfect-nya. Lalu kalau dalam bentuk passive voice-nya berarti begini dia, subjek diikuti dengan modalsnya tetap harus ada, oke? Harus ikut tetap modalsnya. Kemudian didampingi juga dengan have-nya karena dia perfect. Lalu to be-nya apa, Bang? Kita gunakanlah been to be-nya. Oke? Kita gunakanlah been dan setelah itu kata kerja bentuk yang ketiga. Kalau mau pakai by kita by objeknya silahkan. Oke? Ya. Karena di sini tadi misalnya ada objeknya, kemudian kita teruskanlah di sini dengan by si objeknya. Oke? Nah, perhatikan. Kalau misalnya nanti seperti itu, berarti seandainya ada kalimat dalam bentuk active voice, dibilang begini misalnya. He should have. Oke? He should have, saya buat misalnya begini, ada check that box misalnya. Oke? Lihat. Berarti kalau saya bilang he should have checked that box, itu masih aktif deh. Sudah?
kita ubahlah menjadi pasif, berarti nanti kalimatnya menjadi that box should have been checked. Oke, by siapa? By him tentunya. Sudah? Nah, jadi seperti itu nanti bentuk polanya. Jadi kalau ada misalnya dalam teksnya nanti dalam bacaan-bacaan kalian nanti dibuatkan actually government should have been misalnya government should have been our government should have been banned by WTO misalnya. Oke? Jadi nanti itu artinya apa? Pemerintah kita seharusnya sebenarnya pemerintah kita sudah harus di ban atau dilarang atau dikeluarkan dari WTO misalnya seperti itu. Sudah? Nah, jadi kita harus sudah bisa tahu nanti kita bagaimana penerjemahannya yang benar, yang baik dan benar sehingga kita bisa mengikuti alur dari yang kita baca. Oke? Jadi seperti ini polanya. Kemudian yang ketujuh. Oke? Untuk pasangan yang ketujuh. Namanya itu nanti adalah present ataupun past, future, perfect, continuous tense. Panjang namanya. Udah? Jadi ada present, future, perfect, continuous tense. Dan ada juga past, future, perfect, continuous tense. Oke? Ini bentuk yang seperti ini nanti. Hanya saja ada sedikit tambahannya. Karena dia continuous tense, berarti harus bentuk ing kata kerja. Oke? Misalnya begini. Lihat. Bentuk active voice-nya. Bentuk active voice-nya adalah subjek diikuti dengan modals. Modalsnya bisa saja bentuk pertama, bisa bentuk kedua. Ingat itu ya. Namanya pun present dan past. Oke, kemudian dia akan diikuti dengan have been. Karena harus ada been-nya. Kenapa harus ada been-nya? Karena memang dia nanti kan akan diikuti dengan verb ing, namanya pun continuous tense. Oke, setelah itu dilanjutkan dengan objek. Dan bagaimana pasifnya? Sama dengan yang past dan present perfect tadi. Oke, kita buat begini. Subjek diikuti dengan modals. Modalsnya bisa bentuk pertama, bisa bentuk kedua. Lalu setelah itu nanti tetapnya kita gunakan have been-nya. Hanya saja setelah itu harus kita buat dulu being. Lalu verb ing-nya kita ubah menjadi verb 3. Oke? Dan diteruskan dengan by object. Sudah? Oke? Jadi ini present, future perfect, continuous tense, past, future perfect, continuous tense. Oke? Jadi, kalau misalnya ada kalimat begini, kalau misalnya dibilangkan I will have been, saya buat misalnya di sini ada watching TV misalnya. Oke? Lihat. Berarti kalau ditanya bentuk pasifnya, berarti apa? TV, kan gitu ya? Kita buatlah bentuk pasifnya TV. Ayo, kita lanjutkan dengan will have been being watched. Oke? By me. Seperti itulah bentuknya. Sudah? Jadi kalau kita mau mengubah bentuk aktif atau melihat ada kalimat, ini kalimat apa ya? Active voice atau passive voice. Begitu kan? Maka kita bisa lihat polanya ini semua. Sudah? Nah, pola yang terakhir. Sudah? Pola yang terakhir. Pasangan yang terakhir. Oke? Apa itu pasangan yang terakhir? Present ataupun past, future, continuous tense. Oke, present dan past future, tapi kita continueskan. Ya, lihat. Kalau misalnya nanti dibuatkan bentuknya present dan past future continuous tense, oke, maka nanti polanya itu untuk bentuk active voice-nya nanti akan begini jadi subject
subjek diikuti dengan modals. Modalsnya pun bisa bentuk pertama atau bentuk kedua. Oke. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan be karena dia akan diikuti dengan verb ing. Oke, ada verb ing nanti di sini. Lalu passive voice-nya seperti apa? Nanti passive voice-nya subjek diikuti dengan modals. Modalsnya pun bisa bentuk pertama atau bentuk yang kedua. Lalu be-nya tetap ikut, tapi karena dia continuous tense harus nambah lagi being-nya. Setelah being-nya nanti akan diikuti dengan verb 3-nya. Oke, sudah? Nah, berarti kalau sekiranya dibuatkan bentuk yang seperti yang Abang tuliskan ini, sudah? Ini namanya adalah present future continuous tense. Past, future, continuous tense. Modalsnya itu hanya perbedaan pada modalsnya saja. Kalau present, future, continuous tense berarti modalsnya bentuk pertama. Ada will, shall, can, may. Kalau dia past continuous tense, past future continuous tense berarti modalsnya bentuk kedua. Ada would, should, could, might, kan gitu ya. Lalu tambah dengan pasangan selanjutnya. Sudah? Nah, jadi kalau misalnya ada kalimat seperti ini, kita buat contohnya seperti ini kira-kira. Oke? Jadi kalau dibuat misalnya bentuknya ada they will be. Sudah? They will be. Saya buat misalnya di sini they will be interviewing. Oke? They will be interviewing those job seekers. Oke, mereka akan sedang mewawancarai para pencari kerja itu. Sudah? Maka kalau diminta bentuk passive voice-nya, berarti kalimatnya menjadi those job seekers. Oke, those job seekers. Lanjut kita nanti itu tetap kita gunakan will-nya, kan gitu ya. Lalu terus sambungkan dengan be-nya, tapi tambahkan lagi dulu being-nya, supaya bisa kita ubah interviewing-nya menjadi interviewed. Oke? Karena bakal kata kerja ketiga dia. Sudah? By siapa nanti itu, they-nya tadilah kita buat menjadi dan. Begitu dia. Oke? Jadi passive voice ini atau struktur kalimat ini seperti yang saya bilang tadi awalnya kita bicara tentang tense karena semua kalimat pasti ada strukturnya, pasti ada polanya, dan kalau kita bicara tentang pola atau pattern atau structure berarti kita akan bicara tentang tense-nya apa. Oke? Karena ini polanya, nama tense-nya apa? Ini polanya, nama tense-nya apa? Kan begitu? Sudah? Lalu bentuknya seperti apa? Karena duanya dari konteksnya ada active voice dan passive voice, makanya ke-16 tense yang tadi itu semuanya kita buat langsunglah bentuk active voice-nya dan bentuk passive voice. Oke? Jadi seperti itulah nanti kalau kita ingin mengubah, merombak sebuah kalimat dari yang tadinya bentuk aktif menjadi bentuk passive voice. Oke? Jadi, kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada bentuk dari aktif dan pasifnya, bagaimana kita kira-kira membuatnya itu nanti. Oke? Contoh, saya akan tampilkan di sini 10 contoh soal. Oke? Saya akan tampilkan 10 contoh soal supaya kalian bisa melihatnya dengan baik dulu. Oke? Ayo. Sudah? Lihat, your English skill ini have been studying tensesnya yang aktifnya ini nanti kan gitu kan? Dina, your English skill is very good. Thanks, I, bla bla bla, it for 8 years. Ada kata for-nya, berarti perfect lah itu nanti. Sudah? Perfect yang apa? Perfect yang present. Oke, karena apa? Karena masih
masih ada, masih ketika dia bicara sampai ketika dia mulai les atau belajar bahasa Inggris itu, sampai dia ditanya, maka itulah tahun ke-8-nya. Akan gitu ya. Maka kita bilanglah di situ, I have studied it for 8 years. Oke? Kemudian nomor 2-nya, may I borrow your pen? I'm sorry, but I bla 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 it now. Ada now di situ, berarti itu adalah present continuous tense. Maka kita akan menggunakan I am using. Oke? Nah, baik. Itu bentuk-bentuk yang aktif rata-rata ini nanti. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan bacaan kita yang sudah saya berikan kurang lebih 1 atau 2 minggu yang lalu. Oke? Nah, begini. Lihat. Di dalam ini semuanya, seperti yang saya bilang tadi, kita sudah ada bentuk-bentuk pasif di dalamnya. So, supaya lebih mudah kita memahami kalimatnya, mengartikannya, lalu mengikuti alur cerita yang ada di dalam teks tersebut, maka kita memang harus tahu ini kondisinya aktif atau active voice atau passive voice, supaya nggak salah menerjemahkan, akhirnya pemahamannya pun salah. Oke? Nah, di sini sudah ada saya tunjukkan tadi how these images were made. Kan gitu? Ada were-nya di sini, kemudian made itu kata kerja ketiganya, berarti apa? Itu passive voice. Apa tensisnya? Bentuk past, simple, karena menggunakan to be were. Kemudian yang kedua tadi ada di sini are converted, ya kan? Ada to be are-nya, lalu ada kata kerja bentuk ketiganya, berarti itu adalah passive voice juga. Dalam tenses apa? Present simple. So kita menerjemahkannya menjadi di ataupun ter, kan gitu ya? Selanjutnya, kalau kalian baca nanti misalnya if a theme runs through the books and articles I've written, itu masih aktif. Over the past 40 years. It's a fascination with what scientists have learned. Ini masih juga bentuk yang aktifnya. About the human body. A long career spent. Itu juga masih aktif. Explaining biomedical research has led me. Itu pun masih aktif present perfect-nya. To a deep respect for the scientific process. Despite its occasional missteps and self-correction, I believe it ultimately moves, masih present, dalam bentuk yang active voice, okay, of the word and how to thrive in it. Itu masih juga bentuk yang aktifnya. Sudah? Kalau kita cari-cari nanti di dalam kalimatnya ini, Diku, maka ada kurang lebih sekitar 30 kalimat pasif di dalam bacaan yang sudah saya bagikan ini. Oke? Jadi kalau misalnya di atas sudah ada 2, lalu yang mana yang lainnya, saya berharap kalian mau mencarinya. Oke? Tapi minimal setelah saya terangkan seperti ini, bahwasanya kalau kita bicara tentang bentuk yang namanya kalimat, kalau kita mau membaca apakah itu berupa artikel, apakah itu novel, apakah itu buku dan sebagainya, supaya lebih mudah kita memahaminya, bahkan dalam conversation pun itu, kalau supaya lebih mudah kita memahaminya, maka kita harus tahu bahwasanya tone-nya apa? Active voice kah? Atau passive voice, sehingga kita bisa lebih mudah mengikuti alurnya, baik dia ketika kita dalam bentuk percakapan atau conversation, apakah itu nanti written English yang kamu baca, maka kamu bisa lebih paham, lebih mudah mengikuti, oh begini rupanya, ininya rupanya maksudnya. Bukan misalnya pemerintah melarang oleh WTO sebenarnya, tapi pemerintah dilarang oleh WTO dan seterusnya. Begitu kira-kira dia. Oke? Jadi kita sudah lebih paham, kita sudah lebih mengetahui dan mengerti tentang kalimat yang ditulis ataupun dalam bentuk percakapan ketika dia active voice maupun dalam bentuk passive voice. Kita sudah lebih tahu dan lebih memahaminya. Oke? Saya berharap nanti kalian baca lagi ulang yang saya bagikan kemarin itu, lalu coba kalian tunjukkan, nanti saya kirim PDF-nya, nanti coba kalian tunjukkan, tanda-tandai dulu di situ, yang mana yang passive voice-nya. Yang passive saja, karena kalau yang aktif itu sudah biasa. Yang passive voice berarti ada to be-nya. Apa to be itu? Is and are, was were, be, been, being. Sudah? Setelah itu apa? Kata kerja bentuk yang ketiga. Oke? Itulah pola umum dari passive voice.
Oke? Lalu temukan nanti di dalam kalimat-kalimat yang ada pada artikel itu. Supaya kalian bisa juga mengetahui, nampak kalian menguasainya, kalian bisa tunjukkan sama saya nanti pada saat sesi diskusi. Oke? Jelas ya? Dan nanti pun ketika diskusi, kalau ada persoalan kalian tentang bukan hanya bahasa Inggris, tapi tentang mapel yang lain, gak usah khawatir. Bilang saja, Bang mau diskusi ini dulu Bang. Nanti saya akan berikan pembimbing atau tentornya ke grup itu untuk berdiskusi dengan kalian. Kalau bahasa Inggris, enggak, kami sedang belajar ini Bang, belajar tentang kondisional, kami sedang belajar tentang elliptical, misalnya begitu, maka silahkan, ayo kita diskusikan. Oke? Jelas kira-kira ya? Siap. Ada pertanyaan sampai di situ? Siap, jelas Bang. Jelas ya? Tidak ada Bang. Oke, baik. Saya berharap nanti saya akan share dulu PDF-nya yang tadi, kemudian kalian baca-baca lagi, tanda-tandai dulu mana yang berbentuk pasif di situ. Oke? Di screenshot aja per lembarnya, lalu nanti kan bisa dikasih tanda. Kalau pakai pakai Android kan bisa kita tanda-tandai nanti mana itu yang pasifnya. Oke? Baik, saya pikir itu dulu dari semuanya. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi untuk di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahaskan tentang hal yang lain lagi. Terima kasih dan selamat sore. Siap.